jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada binatang yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara binatang itu adalah adz-dzi'bu, serigala. Serigala ini termasuk dalam golongan binatang as-sabu'iyah dalam kitab Maraqi Ubudiyah karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Binatang buas salah satunya adalah serigala. Namanya saja binatang buas, pasti mengerikan. Dia akan memangsa setiap mangsa tanpa ampun. Tapi kata Nabi, kalau seandainya ada dua serigala yang sedang lapar, serigala sudah buas, lapar lagi, lalu dua serigala ini yang lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing yang di dalamnya ada seekor kambing. Serigala yang sudah buas sedang kelaparan dimasukkan ke dalam kandang seekor kambing. Bayangkan saja bagaimana jadinya kambing itu. Tapi kata Nabi, itu tidak lebih berbahaya daripada orang rakus dan orang dengki. Serigala yang digambarkan kelaparan tadi yang sifatnya memang sudah buas, pasti sangat mengerikan. Dia akan mencabik-cabik yang namanya kambing di dalam kandang itu. Tapi kata Nabi, itu tidak lebih berbahaya daripada orang rakus dan dengki. Maka pada saat Nabi Allah Nuh alaihi salam membuat kapal Nabi Nuh itu besar. Panjangnya ada yang menyebut 600 hasta. Satu hasta sekitar 45 cm. 60 hasta sekitar 30 meter. 600 hasta, bayangkan berapa panjangnya kapal Nabi Allah Nuh. Lebarnya ada yang menyebut 60 hasta, ada yang menyebut 100 hasta. Ada 3 tingkat kapal Nabi Allah Nuh. Tingkat yang paling atas dihuni oleh manusia, tingkat tengah berisi makanan-makanan pokok sebagai bekal, tingkat paling bawah binatang serba sepasang. Pada saat Nabi Allah Nuh alaihi salam memasukkan orang-orang beriman ke dalam kapal, lalu dijumpai oleh Nabi Allah Nuh seorang tua yang sudah renta masuk ke dalam kapal. Terkejut Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh pun tak kenal orang itu. Menyerupai orang tua. Lalu ditanya oleh Nabi Allah Nuh, "Anda ini siapa? Kok masuk ke dalam kapal?" Kata orang tua itu, "Saya ini iblis." Rupanya ada juga iblis yang tua. Walaupun tidak semua orang tua itu iblis, tapi dalam kisah ini menyerupai orang tua, iblis itu. Loh. Lalu Nabi Nuh bertanya, "Ma ada khalaq? Apa gerangan yang menyebabkanmu masuk ke dalam kapal ini?" Apa kata iblis? "Wahai Nuh, aku masuk ke dalam kapal ini ingin merebut hati daripada sahabat-sahabatmu. Fatakunu qulubuhum ma'i wa abnanuhum ma'ak." Aku ingin merebut hati-hati daripada sahabatmu di dalam kapal ini, biar hatinya bersamaku, kata iblis, dan badannya bersamamu di dalam kapal. Itu sama seperti orang masuk masjid, badannya di masjid, hatinya di luar masjid. Itu iblis. Bayangkan hadirin,
pada saat mendengar kalimat itu diperintahkan keluar oleh Nabi Allah Nuh. Kalau itu tujuanmu, keluar iblis, keluar dari kapal ini, keluar. Kata iblis, Nuh, bagaimana aku keluar? Engkau menyuruhku keluar sedangkan Allah menyuruhku masuk ke dalam kapal ini. Loh, apa tujuannya Allah menyuruhmu masuk ke dalam kapal ini? Allah menyuruhku untuk membocorkan rahasia bahwa ada 5 cara aku membinasakan manusia. Tapi dari 5 itu aku nggak bisa kasih tahu semua. Hanya 3 perkara saja yang bisa saya kasih tahu. Yang 2 lagi rahasia perusahaan. Ketika itu jawaban iblis, muncul firman Allah kepada Nabi Nuh. Nuh, jangan mau yang 3 perkara yang ingin dibocorkan itu. Tanyakan saja yang 2 perkara yang tidak mau dibocorkan. Karena biasanya yang dirahasiakan itu lebih berbahaya daripada yang ingin dibocorkan itu. Lalu Nabi Allah Nuh pun menegosiasi dengan iblis-iblis. Jangan yang 3, saya enggak mau yang 3 perkara. Yang 2 itu saja kasih tahu, yang enggak mau kau kasih tahu itu. Iblis nyan piagak bangai-bangai baju menan ipateh yuli. Kagelai pegalai. Okey, kalau begitu, kata iblis, dari 5 perkara, 2 perkara yang membuat manusia binasa, dan itu cara yang kita lakukan adalah, pertama kata iblis, al-hasadu, dengki. Yang kedua, al-hirsu, rakus. Maka Imam Ghazali pada saat menyebut kisah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang ketiga, di awal paling atas itu menyebutkan bahawa dengki dan rakus merupakan pilar utama daripada penyakit-penyakit hati. Kalau sudah ada dengki dan rakus pada seseorang, maka penyakit hati yang lain tidak perlu diundang, dia akan datang dengan sendirinya. Perusih lagi urung geluung gari, geluung Honda bak parkir, saboh tak geluung bak binehnya meranjau rubah yang lain. Asai kai duk dengki, rakus, bak diri kita nyo nyan penyakit lain dengku hana payah pakat ijak gerau. Karena itulah kepala daripada penyakit hati. Apa itu dengki? Al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Dengki itu kata para ulama adalah berangan-angan, menginginkan supaya nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Nyan dengki. Ketika orang kaya melihat orang kaya, kita ingin menghilangkan kekayaannya. Ketika orang punya jabatan, kita ingin menghilangkan jabatan yang ia punya. Itu dengki namanya. Kenapa muncul orang dengki di sekitar kita? Rupanya rahasia atau apa dia? Mah nam salah. Tak pegah cik man ben pegah bagop. Rupanya di antara sebab ada orang dengki di sekitar kita, kita terlalu memamerkan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Maka ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salam bermimpi suatu malam ada matahari, bintang, planet sujud kepadanya, datang kepada ayahnya Nabi Allah Yaqub. Ayah, tadi malam aku bermimpi ada matahari, bulan, bintang, planet sujud kepadaku. Apa maksudnya itu ayah? Apa jawaban Nabi Allah Yaqub sebagai seorang ayah? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai anakku sayang, jangan kau ceritakan mimpi itu ya kepada abang-abangmu. Nanti mereka dengki kepadamu dan dia akan mencelakakanmu. Ketika Nabi Allah Yusuf bermimpi ada matahari, bulan, planet sujud kepadanya, itu menunjukkan kelebihan Nabi Allah Yusuf. Engkau punya kelebihan hai Yusuf, jangan ceritakan kepada abang-abangmu. Rupanya di antara sebab datang orang-orang dengki di sekitar kita, kita terlalu memamerkan kekayaan, jabatan, pangkat, apa yang kita punya terhadap materi itu. Nancin baru foto kirim patnet WA, dikala lengon-lengon tanya, "Oma kancin baru lom kanya." Muncul dengki. Bajet baru ham tak foto, tak kirim abak media sosial ikalang lego. Motor baru tak foto, tak kirim abak media sosial ikalang lego. Ikun nyan panepeng ijo ji, padahalnya itanya kon 3 dah kerja ruang ji.
Metiga tamang kerja jamun tak kala gaji taban, pangkat sama, tapi pakar ni kai belum motor baru. Nyan pasti peng anapah. Man menyanapah peng bi motor. Dengki. Maka hati-hati nanti lebaran pulang kampung, tanya urung kampung, kampung. Supaya tidak muncul orang-orang dengki di sekitar kita, berpenampilanlah sewajarnya saja. Memang kita kaya, tapi hiduplah sederhana. Nyok kau urung kaya mendulu. Godong kuaji dong pejabat-pejabat. Cuma hanahi kita kaya, pada urung kaya. Hai bukti kaya bunuh dari kala jumlah sedekah 15 juta, berarti dia urung kaya no. Kan lagi kampung lo, punya 15 juta sedekah, nyan payah benar Ramadan 20 harga Ramadan tu baru nadina. Berarti banyak orang kaya tapi enggak nampak kayanya, dan itulah sebenarnya hidup kita. Disuruh oleh Allah supaya kita menjadi orang wara, menjadi orang yang qanaah, punya harta kekayaan tapi kita tidak pamerkan, punya rumah baru, punya segala macam yang terkait dengan benda-benda yang dianggap orang itu bagian daripada kemewahan dunia, tidak kita pamerkan. Gaji tanya me tawo kampung negala me orang raya wo kampung rurung dum, itu mah rurung dengki. Bro jium mentang benora mbak jaro. Dia lihat barum. Kalau aku yang ulu kobra beno ule. Katanya pano Jakarta. Begitu. Nyan paling ubud terus pura kampung ya. Engku namu tampeng sam 2 juta. Paling ubud peng lah ke walaupun hana dengki. Hiduplah sewajarnya saja. Rupanya itu di antara sebab muncul orang-orang dengki di sekitar kita. Supaya kita tidak dengki, kata para ulama, hiduplah qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup apa yang diberikan Allah. Menyatanya hawa tu kaya belagegop, tak usaha pi belagegop. Menyatanya hawa tu rumah mewah lagi rumah gop, tak kerja pi belagegop. Menyahawa ditanya lepeng lagi penggop, itanya pi butatim kerja lagi kerja gop. Bek sampai tanya hawa tu kekayaan lagi kekayaan gop, tapi hatatim kerja lagi gop. Bek sampai tanya hawa tu rumah mewah lagi gop, tapi you usaha hatatim usaha lagi gop. Menyo hatatim usaha paneatra di manyang. Menyo tatim usaha dak han kaya udep senang. Menyo hana angin pot pane patut suwe mu buta. Menyo hana punyang jitut pane patut asap mu burah. Itulah mestinya hidup kita itu. Cuma tanya kau menang. Ladung urung hawa kaya belage gop kerja ka hang tem lage gop. Hawa malim belage gop tapi hang tem ya but lage gop. Hawa kerja ikula carong lage gop tapi hang tem ya ikula lage gop. Hawa lage sahabat tamong surga, lage para rasul para anbiya tamong surga, tapi hang tem ibadah lage sahabat nabi ibadah. Tapi hawa tamong surga lage urunyan tamong surga. Nyai gekun hana seimbang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat ini ingin mengajak kita bersama bahawa menghilangkan rakus dan dengki, dan Ramadan mendidik kita supaya hilang rasa rakus, sifat rakus dan dengki ini. Sehingga di ujung hadis kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat, dengki itu memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Habis pahala ibadah yang kita kerjakan. Di antara sebabnya adalah ada dengki, ada rakus dalam kehidupan kita. Dan itu dengki akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan seperti api melahap kayu bakar. Begitu mudah ibadah yang kita kerjakan habis. Kenapa? Karena ada sifat dengki dan rakus. Mudah-mudahan dua sifat ini hilang pada kita dan melekat pada kita sifat-sifat
rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kenabian, sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.